Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Perkenalkan, nama kakak Andi Muhammad Ramadan. Kakak adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang konflik sosial. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran dapat dipahami dengan mudah. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi konflik sosial, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian konflik sosial, menyebutkan faktor-faktor konflik sosial, menganalisis macam-macam konflik sosial, mengidentifikasi akibat-akibat konflik sosial, dan mengetahui cara menangani konflik sosial. Kemudian pokok bahasan yang akan dipelajari pada hari ini yaitu yang pertama pengertian konflik sosial, yang kedua penyebab konflik sosial, yang ketiga akibat konflik sosial, dan yang keempat adalah cara menangani konflik sosial. Pernahkah kalian beradu argumen, berselisih paham, hingga terjadinya pertengkaran dengan teman, saudara, atau bahkan keluarga? Sudah menjadi lumrah terjadi karena kita hidup di negara Indonesia, di mana negara Indonesia adalah negara yang besar dengan keberagaman suku bangsanya jika dibandingkan dengan negara lainnya. Maka dari itu, konflik adalah salah satu akibat yang terjadi di masyarakat yang heterogen seperti bangsa Indonesia ini. Jadi, apa itu konflik? Menurut Surjono Sukamto, konflik adalah suatu proses sosial ketika orang per orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman. Sedangkan menurut Ron Deslort, konflik merupakan suatu keadaan pertentangan karena adanya ketidakharmonisan hubungan sosial di antara anggota kelompok atau antara kelompok dalam suatu masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber, dan tindakan salah satu pihak menghalangi atau mencampuri dalam beberapa hal, membuat tujuan salah satu pihak lain kurang berhasil. Kalian tahu tidak mengapa konflik itu bisa terjadi? Sebenarnya, akar dari konflik adalah perbedaan keberagaman bangsa yang memiliki ras, etnis, agama sosial yang berbeda, sehingga memunculkan adanya suatu konflik. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, adanya perbedaan antara setiap individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan keempat, perubahan nilai yang cepat. Selanjutnya, akibat-akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Dan yang terakhir adalah terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat. Macam-macam konflik sosial. Jika dilihat dari jumlah pihak yang terlibat, maka konflik sosial dibagi menjadi dua macam, yakni konflik antar kelompok dan konflik antar individu. Konflik antar kelompok adalah konflik yang melibatkan antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, seperti contohnya tawuran antar warga atau tawuran antar sekolah. Kemudian konflik yang terjadi antara dua individu, misalnya Rani marah terhadap Budi karena Budi tidak mengembalikan pensil yang telah dipinjamnya. Hal tersebut merupakan konflik antar individu. Kemudian yang kedua, konflik berdasarkan posisi. Pihak yang terlibat konflik yang didasari oleh posisi dibagi menjadi dua macam, yaitu konflik vertikal dan konflik
horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang melibatkan dua pihak atau lebih yang mempunyai kedudukan yang tidak sejajar. Sebagai contoh, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam Undang-Undang Omnibus Law, di mana dengan adanya kebijakan tersebut dapat memicu pro kontra di bangsa Indonesia. Kaum buruh menganggap bahwa dengan adanya kebijakan tersebut dapat merugikan banyak masyarakat. Sedangkan pemerintah justru sebaliknya, dengan membuat kebijakan tersebut menganggap bahwa dapat memberikan peluang bagi masyarakat yang belum bekerja dan dapat membantu perekonomian negara. Berdasarkan contoh tersebut, dapat dikategorikan bahwa termasuk pada konflik vertikal karena adanya pertentangan antara pemerintah dan masyarakat. Sedangkan untuk konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki strata yang sama atau sejajar. Konflik ini bersifat antar golongan, contohnya konflik antar pelajar dan konflik antar partai politik. Kemudian, macam-macam konflik yang ketiga yaitu berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Konflik ini pun dapat dibagi menjadi dua, yakni konflik sosial konstruktif dan konflik sosial destruktif. Konflik sosial konstruktif dapat bernilai membangun atau positif, di mana konflik yang terjadi dikarenakan koreksi atau kontrol sosial terhadap satu pihak oleh pihak lainnya. Kontrol sosial ini bermaksud untuk meluruskan bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh satu pihak. Contohnya, konflik antar penguasa dengan mahasiswa tentang pemberantasan korupsi agar lebih efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik sosial destruktif, yakni dapat bernilai merusak, di mana konflik antara dua pihak atau lebih yang berakhir dan dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan atau kondisi justru memburuk. Contohnya seperti konflik Gerakan 30 September atau G30 SPKI, di mana terjadinya konflik antara PKI dengan pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita menangani konflik? Terdapat 5 cara yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial, yakni yang pertama dengan cara menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain, makanya cenderung akan menghindar dari konflik tersebut. Yang kedua adalah memaksakan kehendak, di mana seseorang atau kelompok akan menganggap bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara salah satu pihak harus senang. Itu yang seperti biasanya tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ia tidak peduli apakah orang lain dan akan menyukai dan menerima dirinya atau tidak. Yang jelas ia cenderung ingin menangani konflik tersebut. Yang ketiga yakni menyesuaikan kepada keinginan orang lain, di mana ia lebih mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Yang keempat ada dengan cara tawar-menawar. Dalam proses ini, individu atau kelompok akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konfliknya mengorbankan juga tujuannya, jadi sama-sama saling berkorban, ataupun memilih salah satu dari pihak tertentu yang memang harus mengorbankan tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara kolaborasi, di mana memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan, di mana keduanya akan mencari cara untuk mengurangi ketegangan yang terjadi. Pada dasarnya, konflik sosial tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Konflik akan selalu terjadi walaupun itu pada masyarakat seperti adanya perbedaan-perbedaan tujuan atau kepentingan antar individu atau kelompok. Konflik akan hadir di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, konflik sosial tidak akan bisa hilang, tapi hanya bisa diatasi agar konflik tidak membesar. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran IPS kali ini telah selesai.
Terima kasih telah mengikuti pembelajaran IPS sampai dengan akhir. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan adik-adik mengenai konflik sosial. Sekian dan terima kasih.